Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah 4 ciri-ciri guru honorer 100% lulus seleksi P3K Guru 2023 dan mendapatkan penempatan. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi 4 ciri-ciri guru honorer 100% lulus seleksi P3K Guru 2023 dan mendapatkan penempatan. Ya, kita langsung saja teman-teman ya, to the point ke informasi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari FGPPNS teman-teman ya, yaitu Ibu Hasna yang memposting di status WhatsApp pribadi beliau, boleh mengatakan bahwa penilaian belum fix ya, masih ada tambahan nilai sertifikat pendidik dan nilai 30% dari pemerintah daerah. Jadi jangan girang dulu ya. Artinya apa? Nilai yang nampak di live streaming atau live score P3K Guru di BKN masing-masing, Kanggrek BKN masing-masing, itu masih bersifat nilai murni hasil tes cat P2, P3, P4. Belum ada afirmasi serdik teman-teman ya, dan juga nilai 30% dari pemerintah daerah dalam bentuk kompetensi teknis tambahan. Itu kan ada juknisnya teman-teman ya, itu ada juknisnya. Jadi teman-teman jangan senang dulu ya, kita tunggu saja pengumuman resmi dari Kemdikbudristek terkait dengan pengumuman hasil kelulusan berdasarkan seleksi kompetensi ya, untuk pelamar P2, P3 dan juga pelamar prioritas 4 atau pelamar umum teman-teman ya, seperti itu. Nah, kira-kira di sini ada 4 ciri-ciri ya, ada 4 ciri-ciri guru honorer yang dipastikan lulus 100% teman-teman ya, menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi teman-teman perlu memahami ya, untuk urusan penempatan P3K Guru itu formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Saya ulangi ya, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan, sehingga pada saat penentuan penempatan nantinya akan terjadi distribusi penempatan untuk guru P2, P1, P2, P3, P4 baik di sekolah induk maupun sekolah non induk teman-teman ya. Jadi ciri-ciri pertama untuk guru honorer dijamin 100% lulus menjadi ASN P3K Guru. Yang pertama itu adalah jumlah formasi lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah pelamar. Ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri penentu kelulusan 100% untuk guru honorer menjadi ASN P3K. Contohnya seperti ini, misalkan di instansi A jumlah P3-nya itu tinggal 15 teman-teman ya, jumlah P3-nya tinggal 15 untuk formasi guru kelas SD. Sedangkan formasi guru kelas SD setelah penempatan P1 dan jatuh untuk P2 itu masih ada 50. Nah, ketika yang 15 ini sudah ikut tes cat BKN, maka secara otomatis nanti akan langsung diurut 1 sampai 15, maka berdasarkan nilai akan diambil 1 sampai 15. Otomatis ke 15 guru honorer status P3 ini akan diangkat menjadi ASN P3K karena formasi guru kelas itu melimpah teman-teman ya. Formasi guru kelas itu banyak sekali, kira-kira seperti itu, sehingga 15 formasi akan diisi atau ditempati oleh 15 guru P3. Artinya apa teman-teman? Ketika formasi lebih besar daripada jumlah pelamar, maka otomatis persentase kelulusan itu sangatlah tinggi. Itu yang pertama teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang menjadi penentu kelulusan bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ya, ataupun bahkan juga P1 teman-teman. Nah,
Ciri-ciri yang kedua, guru honorer ini bisa lulus menjadi ASN P3K adalah menang dalam perankingan berdasarkan urutan kategori. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pada saat perankingan urutan kategori, teman-teman menang atau berhasil mengungguli pelamaran lain. Contoh misalkan teman-teman ya, di sini kita tidak usah kasih masuk guru lulus PG dulu. Ini kan P2 ya, ini kan THK2 teman-teman ya. Ini P2, kemudian ini P3, kemudian ini P4 teman-teman ya. Oke. Nah, di instansi ini ternyata ada dua formasi teman-teman ya. Ada satu formasi guru kelas, sedangkan pelamarnya ada tiga. Yang pertama adalah P2, yang kedua adalah P3, yang keempat adalah P4. P3 ini mendapatkan nilai 540, sedangkan P4 mendapatkan nilai 550. Yang terendah itu adalah P2 dengan nilai 450. Dia kategori 2 atau dia P2. Nah, kira-kira bagaimana penentuan kelulusannya? Maka akan karena di sini ada 3 pelamar berbeda urutan kategori. Nah, untuk penentuan kelulusannya itu adalah berdasarkan urutan kategori, berarti bukan urutan nilai. Kalau dari segi urutan kategori teman-teman ya, ternyata P2 lebih diprioritaskan ya daripada P3, lebih-lebih P4, sehingga satu formasi ini akan diisi oleh pelamar P2 teman-teman ya, karena linier dan dia menang urutan kategori. Sekalipun nilai P3 nilai P4 itu lebih tinggi daripada nilai cat THK2 atau P2, tetap P2 yang lulus karena dia menang urutan kategori. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian penentu berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya itu adalah apa teman-teman ya, menang di urutan nilai. Nah, ini menang di urutan nilai teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Contoh misalkan teman-teman ya, anggaplah di sini semuanya guru honorer negeri teman-teman ya, semuanya guru honorer negeri. Di sini hanya satu formasi yang tersedia misalkan ya, hanya satu formasi yang tersedia ya. Oke. Nah, hanya satu formasi yang tersedia. Sedangkan ketiga pelamar ini adalah semuanya P3 teman-teman ya, semuanya P3 misalkan. Nah, P3 yang pertama mendapatkan nilai 450, pelamar P3 yang kedua adalah mendapatkan nilai 430, dan pelamar yang keempat itu mendapatkan nilai 440 teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ada pengurutan kategori lagi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Tidak ada pengurutan pengkategorian, tidak ada urutan kategori lagi. Yang dipakai di sini adalah perankingan berdasarkan urutan nilai. Kenapa kita menggunakan perankingan berdasarkan urutan nilai? Karena sisa pelamar yang kita ranking di sini itu tersisa adalah P3 teman-teman. Jadi kalau dari segi urutan kategori itu sama kuat ya, sama kuat. Nah, otomatis akan dilakukan perankingan nilai. Siapa nilai tertinggi itulah yang lulus. Nah, di sini kita lihat yang nilai tertinggi ternyata yang 450 ya. Guru honorer pertama yang statusnya P3 inilah yang akan mengisi satu formasi nantinya teman-teman ya. Oke ya, itulah 4 ciri-ciri guru honorer ya yang dipastikan 100% lulus menjadi ASN P3K. Yang pertama itu formasi lebih besar daripada jumlah pelamar, itu persentase kelulusan tinggi. Yang kedua menang urutan kategori. Kemudian ketiga adalah menang urutan kategori nilai teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.